Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana wa atba'ahu sittan min sawwalin kana kasiyamid dahri. Wa qala ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, as'adakumullah. Melalui mimbar ini khatib mewasiatkan sekaligus mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita ketika menghadap Sang Khaliq di yaumil mi'ad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Taupu osu, persiapkan pu osu. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sataho-taho na osu etedu takwa derum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita perhatikan betul perkara yang satu ini, yakni takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tak terasa sudah 5 hari Ramadan meninggalkan kita. Artinya apa? Ada target atau peningkatan yang harus kita implementasikan dari apa yang kita telah dapatkan selama di bulan Ramadan kemarin. Karena sejatinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai indikator ataupun bukti bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan
atau apa yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan kemarin meningkat pada bulan-bulan setelahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Syawal ini sebagai lanjutan daripada bulan Ramadan. Karena makna daripada Syawal itu sendiri adalah peningkatan. Allah menginginkan kepada kita orang-orang yang beriman, jangan ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu tertahan situ atau hanya di bulan Ramadan saja. Karena sejatinya yang paling diinginkan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu tetap berlanjut sampai pada niza kita, sampai pada di mana kita benar-benar yakin ajalnya telah tiba, sebagaimana disebutkan pada mukaddimah tadi itu. Beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu benar-benar yakin atau sampai kamu benar-benar tiba ajalmu. Sehingga selama kita masih bernapas, bahkan selama otak kita ataupun akal kita masih berfungsi, di saat itu pula lah kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam bulan Ramadan itu dia begitu luar biasa. Puasanya dia jaga. Kemudian ibadah-ibadah lain semakin meningkat. Bacaan Qur'annya, solatnya, baik di siang hari, lebih-lebih di malam harinya, tarawihnya, ditambah lagi tahajudnya, bahkan solat apa saja yang bisa dilakukan, dia lakukan di bulan Ramadan. Tetapi begitu bulan Ramadan berlalu, ibadah-ibadah yang dilakukan itu pun ikut berlalu. Sejatinya hal ini adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jemaah sekalian? Seakan-akan Tuhan yang ada di bulan Ramadan atau Tuhannya di bulan Ramadan itu beda dengan Tuhan di bulan-bulan lain. Beda Tuhannya di bulan Syawal, beda Tuhannya di bulan Zulqa'dah, beda Tuhannya di bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Padahal Tuhan kita yang ada di bulan Ramadan, yang ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya itu juga Tuhan yang sama. Itu juga Tuhan yang kita sembah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Ketika kita hadirnya di bulan Ramadan itu luar biasa kita. Ya, sangat peduli terhadap orang miskin, sangat peduli terhadap orang-orang yang kurang bagus nasibnya secara duniawi misalnya. Tetapi ketika Ramadan berlalu, kepedulian itu ikut berlalu pula. Tidak boleh seperti itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai motivasi bagi kita, sehingga kita tetap melakukan amalia-amalia di bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ketika kamu atau ketika orang-orang beriman itu tetap melanjutkan kebiasaan selama di bulan Ramadan, misalnya puasa misalnya. Dilanjutkan minimal 6 hari saja selama di bulan Syawal ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sama seperti dia melakukan puasa sepanjang tahun jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa-siapa yang melanjutkan puasa Ramadannya lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atau menilainya bahwa dia melakukan puasa sepanjang tahun. Substansinya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu tidak meninggalkan puasa itu. Jadi sejatinya puasa itu bukan saja dilakukan di Ramadan jemaah sekalian. Bahkan di bulan Zulqa'dah tetap kita harus berpuasa. Di bulan Zulhijjah nanti ada lagi. Bahkan diberikan keutamaan 9 Zulhijjah misalnya. Itu semua adalah dalam rangka kita tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau amalia-amalia ibadah di bulan Ramadan itu jamaah sekalian. Nah oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, atau pada bulan
Syawal ini bisa menjadi refleksi bagi kita atau muhasabah bagi kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Benarkah amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu sudah benar adanya? Misalnya satu ibadah puasa. Karena sejatinya ibadah puasa ini, kalau kita ingin mengukur atau sebagai indikator bahwa puasa kita itu benar, ketika ibadah-ibadah yang lain telah meningkat pula. Misalnya sholat kita. Jadi sejatinya jamaah sekalian, nanti Allah Subhanahu wa taala bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lain. Misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis. Kalau di saat kita melakukan puasa itu, indikator puasa kita itu benar jamaah sekalian, maka ibadah-ibadah lain akan meningkat. Kita akan enak membaca Al-Quran, kita akan mencoba memahaminya. Lebih-lebih kita akan berusaha untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat kita lebih-lebih, kepekaan rasa kita terhadap orang lain juga seperti itu. Itu sebagai indikator bahwa puasa yang kita lakukan itu benar jamaah sekalian. Lebih-lebih di bulan Ramadan kemarin, termasuk di bulan Syawal ini, kita melakukan puasa Syawal. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah yang lain. Dan itu adalah sebagai indikator bahwa puasa kita ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah benar adanya. Jangan terbalik jamaah sekalian. Ada yang bilang, boro-boro mau tambah 6 hari lagi. Kemarin saja 1 bulan itu begitu menderitanya saya. Oh, jangan seperti itu jamaah sekalian. Berarti kita ataupun nilai-nilai yang kita dapatkan selama di Ramadan kemarin itu tidak memberikan efek sama sekali. Tidak memberikan efek sama sekali. Kalaupun kita tidak mampu melakukan secara maksimal misalnya, full, misalnya dalam setiap pekannya, Senin Kamis misalnya, cukup 1 kali saja cukup misalnya. Hanya hari Senin saja, ataukah hanya hari Kamis saja misalnya, pelan-pelan. Asalkan kita melakukan secara kontinu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Amalan yang paling dicintai jamaah sekalian. Amalan yang kita lakukan ini, yang paling disenangi, yang paling disuka, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi adalah adwamuha wa in qalla, yaitu amalan-amalan yang dilakukan secara kontinu, amalan-amalan yang terus dilakukan. Itu tadi di bulan Ramadan kita lakukan, di bulan Syawal juga kita lakukan, di bulan Zulqa'dah juga kita lakukan. Maka itulah sejatinya amalan-amalan yang terbaik, meskipun itu sedikit. Wa in qalla, walaupun itu sedikit saja. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 juz misalnya, kenapa di bulan Syawal kita tidak bisa? Kenapa di bulan Zulqa'dah malah tidak lagi membaca Al-Quran? Jangan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuktikan ternyata di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ada yang sampai 5 kali menghatamkannya, atau ada yang minimal sampai 1 kali. Kok di bulan Syawal jangankan mau menghatamkan, membaca Al-Quran pun tidak? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka jamaah sekalian. Percuma kita khatam 1 kali jalan, tetapi setelah itu tidak pernah lagi membaca. Tetapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, kalian melakukan ibadah itu terus. Membaca Al-Quran tidak perlu banyak. Sedikit-sedikit saja. Kita pastikan dalam 1 harinya ada yang kita baca. Satu ayat cukup. Besok 1 ayat lagi. Besok 1 ayat lagi. Itu lebih baik daripada hari ini kita baca mulai dari juz pertama sampai juz 30. Besok tidak lagi membaca Al-Quran. Pekan depan tidak lagi membaca Al-Quran. Sampai kita meninggal tidak membaca Al-Quran. Jangan jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW berkatakan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kita mampu melakukannya secara kontinu, ketika kita melakukannya secara istiqomah.
Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari selagi kita masih berada di bulan Syawal ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, puasa kita, salat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, salat duha kita, kalau pun lakukan, kita pun lanjutkan pada bulan-bulan setelahnya. Mulai bulan Syawal ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.